kembali lagi di 3CM Center atau CCTI Production. Di part 1, kita sudah membahas bagaimana cara mengisikan konten, khususnya di langkah pertama dari 3CM, yaitu cool. Di part 2 ini, kita akan membahas mengenai langkah kedua, yaitu critical atau mengkritisi. Kita juga akan belajar cara mengisikan kontennya. Pertama, seperti biasa, kita sudah masuk ke 3CM Center. Di sini kita sudah berada di dashboard. Lalu kita klik di bagian kursus yang saya ikuti. Kita pilih kelas yang akan dimasukkan konten. Pertama, jangan lupa kita hidupkan dulu mode ubahnya. Setelah itu, kita masuk ke topik yang akan kita edit. Nah, di part 1 kita sudah mengedit di bagian cool, lalu kita sekarang akan menambahkan bagian critical. Sama seperti di part 1, kita akan tambahkan aktivitas. Karena kita akan membuat judul yaitu critical, kita menggunakan label. Di sini saya isikan dengan saatnya mengkritisi. Nah, seperti ini. Oke, saya juga sudah mengisikan petunjuk singkat mengenai isi dari mengkritisi ini. Saya akan ubah teksnya terlebih dahulu. Saya ubah menjadi ukuran sedang dan saya buat tebal. Seperti ini. Oke, langsung saja kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, sekarang ia sudah muncul. Kita geser ke kanan supaya menjorok ke kanan. Kita klik ubah, lalu pindah ke kanan. Seperti ini. Oke, sekarang kita siap untuk mengisikan kontennya. Yang pertama, saya akan mengisikan kegiatan belajar 1, yaitu mengkritisi. Di sini siswa hendak diarahkan ke forum diskusi. Jadi nanti di forum diskusinya siswa dapat mengisikan komentar atau jawaban, dan di sana siswa dapat mengetikkan berupa teks seperti itu. Yang pertama, kita akan memberikan kegiatan belajar 1. Kita menggunakan page. Nah, kita tuliskan judulnya terlebih dahulu. Lalu kita bisa memasukkan kontennya atau isi dari kegiatan belajar 1 ini. Nah, kita bisa isikan di sini. Saya akan memberikan contoh konkret dari pembelajaran Pythagoras, yaitu belajar dari tangga. Nah, judulnya seperti ini. Lalu, saya berikan langkah pembelajaran supaya siswa dapat mengikuti dengan jelas seperti itu. Langkah-langkahnya harus apa? Di sini saya ubah dulu menjadi ukuran sedang. Lalu untuk teksnya saya ganti ukuran kecil supaya agak berbeda. Nah, untuk bagian belajar dari tangga, karena ia merupakan judul dari pembahasan ini, saya berikan bold dan saya akan ubah dia menjadi center atau di tengah. Caranya, kita bisa klik di bagian panah ke bawah ini, kita klik saja, maka opsi lainnya akan muncul. Dan kita pilih di bagian sini, kita pilih yang center. Nah, maka otomatis dia sudah berpindah ke tengah. Untuk langkah pembelajaran juga saya bold. Lalu, kita akan mengisikan langkah-langkahnya. Kita berikan nomor. Nah, ini akan saya ketikkan terlebih dahulu isi dari pembelajarannya atau langkah pembelajarannya. Untuk mempersingkat waktu, maka kita bisa menyiapkan file terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah ketikkan di dalam Word untuk langkah-langkahnya beserta gambarnya. Jadi kita bisa langsung blok, lalu kita copy dan kita paste di bagian sini. Nah, akan seperti ini.
Nah, jika gambarnya belum muncul, maka kita harus mengupload secara langsung di bagian sini. Caranya kita langsung enter saja, lalu kita enter 2 kali seperti ini supaya nomornya hilang. Lalu kita klik di bagian sini, ada seperti foto, kita klik, lalu kita klik browse repository, dan kita klik bagian upload a file, lalu kita klik choose file. Kita cari file atau foto yang hendak kita upload di situ. Nah, seperti ini, lalu kita klik unggah file ini. Setelah itu, di sini jangan lupa kita centang this image is decorative only. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Semisal saya menggunakan 200. Nah, ia akan muncul seperti ini. Maka, untuk penjelasan langkah nomor 1 disertai gambar sudah oke. Untuk memperjelas lagi langkah-langkahnya, kita bisa membold atau menebalkan tulisan yang sekiranya penting. Seperti itu. Nah, di sini saya pilih tulisan-tulisan yang penting, saya bold. Nah, kita bisa bold di bagian yang terpenting dan juga apa yang harus dilakukan oleh siswa. Jadi siswa langsung tahu apa sih yang harus dilakukan atau diminta dari konten ini, seperti itu. Nah, untuk konten pertama sudah selesai. Oke, kita simpan terlebih dahulu untuk kegiatan belajar 1. Langkah selanjutnya ialah mengisikan konten berikutnya. Di sini kita sudah memberikan kegiatan belajar 1, lalu kita klik pindah ke kanan terlebih dahulu supaya dia lebih menjorok ke kanan. Lalu kita tambahkan aktivitas lagi. Di sini kita akan memberikan forum diskusi. Nah, bagaimana memberikan forum? Di sini sudah ada pilihannya. Kita pilih yang bagian forum. Nah, kita cari dulu forumnya ada di mana. Nah, di sini. Kita klik. Lalu seperti biasa, kita isikan judulnya terlebih dahulu. Lalu kita tuliskan deskripsinya. Di sini ada beberapa prosedur, jadi saya menggunakan poin-poin. Oke, sekarang isinya sudah jadi. Seperti yang tadi, kita juga bold bagian yang penting supaya siswa langsung ternotis. Kita bold. Oke, jika sudah kita simpan dan tampilkan. Oh ya, jangan lupa kita memberikan pembatasan akses. Jadi di sini seperti pada part 1, kita klik di bagian pembatasan akses, lalu tambahkan pembatasan. Kita pilih activity completion. Lalu kita pilih yang mana. Kita pilih di kegiatan 1, jika mereka belum membuka kegiatan 1, maka tidak bisa mengirim. Oke, langsung saja kita simpan dan tampilkan. Kita kembali ke kursus supaya bisa melihat tampilan awalnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita klik ubah, lalu kita pindah ke kanan. Seperti itu. Nah, untuk bagian kegiatan belajar 1, kita juga bisa memberikan batasan. Nah, kita ubah pengaturan. Jika siswa belum mengirimkan hasil tantangan pada bagian cool,
ia tidak bisa mengakses bagian KB1 mengkritisi ini. Maka kita memberikan pembatasan akses di bagian kirim hasil tantangan ini. Lalu kita simpan dan tampilkan. Oke, untuk mengecek kita bisa baca di sini, ia bisa terbuka jika siswa melakukan apa, itu di sebelah sini sudah langsung terlihat. Oke, selanjutnya setelah forum diskusi, kita akan melaksanakan kegiatan sinkronus, yaitu web meeting kegiatan belajar 1. Kita menggunakan page lagi. Kita klik bagian page, lalu kita isikan judulnya, lalu juga saya ketikkan isinya. Oke, sudah selesai. Sekarang saya akan mengganti ukurannya terlebih dahulu. Nah, segini. Sekarang kita berikan bold di bagian-bagian penting. Setelah itu, kita perlu membuat link meeting atau link Google Meet yang di sini sudah kita jelaskan. Nah, kita perlu membuat link Google Meet. Bagaimana caranya? Untuk membuat Google Meeting atau link meeting yang akan kita siapkan, kita perlu membuka di tab baru, lalu kita ketikkan Google Calendar. Seperti ini, lalu kita klik di bagian Google Calendar. Nanti ia akan otomatis terbuka di email yang kita pakai di browser kita. Selanjutnya, semisal saya akan melakukan web meeting di tanggal 18. Maka saya akan mengklik di tanggal 18 Juni, dan di bagian kiri itu menunjukkan jam dari hari tersebut, mulai dari jam 1 sampai jam 12 malam. Saya akan membuat link meeting di jam 8 pagi, maka saya akan mengklik di bagian sini. Nah, di jam 7.30 sampai 7.30 sampai 8.30. Di sini saya tuliskan judulnya web meeting kegiatan belajar 1. Seperti itu. Lalu kita klik di bagian Add Google Meet Video Conferencing. Maka ia akan otomatis membuat linknya. Oke, kita save saja. Otomatis ia akan menjadi seperti ini. Nah, kita klik di bagian biru ini, kita klik. Lalu kita blok di bagian bawah Join with Google Meet. Di sini ada linknya, kita klik lalu kita copy. Dan kita akan paste di bagian link meeting. Jangan lupa, cara untuk memberikan linknya ialah kita blok bagian link meeting segini. Lalu kita klik bagian rantai yang menyatu. Ini rantai putus untuk memutuskan link, sedangkan untuk rantai yang menyatu untuk memberikan link pada tulisan atau gambar tertentu. Kita bisa klik di bagian ini, lalu kita paste link Google Meeting kita, dan kita juga klik Open in New Window. Supaya apa? Supaya ketika siswa mengklik bagian meeting tersebut, ia akan otomatis membuka di Windows baru, supaya tidak bingung seperti itu. Lalu kita klik Create Link. Nah, jika sudah berwarna biru, maka ia sudah ada linknya, sehingga jika diklik maka akan masuk ke meeting yang sudah kita buat tadi. Jangan lupa, ini kita baru menuliskan di deskripsi. Sebenarnya kita bisa langsung menuliskan di page content, tetapi karena sudah terlanjur, kita bisa langsung copy saja ke page content. Seperti ini. Lalu jangan lupa untuk memberikan pembatasan akses. Nah, pembatasan akses
Di sini saya berikan pembatasan akses aktivitas. Aktivitas yang perlu mereka lakukan yaitu misal saya memberikan kegiatan belajar 1 saja. Seperti ini, lalu simpan dan tampilkan. Nah, kita kembali ke kursus kita. Nah, di sini di bagian saatnya mengkritisi kita sudah punya kegiatan belajar 1, forum diskusi, dan web meeting. Selanjutnya kita akan mengupload PPT yang digunakan guru supaya siswa juga dapat berlatih dari PPT tersebut. Kita tambahkan, lalu kita klik di bagian folder. Kita coba menggunakan folder ya sekarang. Kita berikan judul PPT presentasi guru. PPT presentasi guru. Oke. Di sini kita bisa upload file kita. Di sini coba saya upload. Caranya kita klik di bagian sini, tambah, lalu kita klik bagian upload a file, lalu choose file. Kita cari file yang akan kita upload. Di sini saya akan mengupload PPT yang saya gunakan. Oke, di sini saya gunakan PPT guru. Oke, lalu unggah file ini. Kita tunggu dulu. Waktunya agak lama. Oke, sekarang sudah terupload, ia akan berbentuk seperti ini. Lalu kita tidak usah memberikan pembatasan, kita berikan pembatasan akses. Tidak apa-apa, kita berikan pembatasan aksesnya jika mereka mengikuti atau sudah membuka web meeting. Oke, langsung saja kita simpan dan kembali ke kursus supaya langsung ke depan. Oke, di sini kita sudah punya PPT presentasi guru. Kita pindah ke kanan, dan juga saya akan memberikan pojok kritis, pojok pintar dan kritis. Saya juga menggunakan folder di sini. Nah, saya akan memberikan pojok pintar dan kritis. Di sini opsional ya Bapak Ibu, jadi kita bisa memberikan ataupun tidak. Di sini saya berikan karena dapat digunakan siswa untuk referensi lebih lanjut dan mereka juga tidak hanya belajar dari penjelasan kita serta materi yang kita berikan, tetapi juga ada referensi lain. Seperti itu. Di sini saya berikan PPT. Nah, kita unggah. Nah, selain PPT, di sini saya juga akan memberikan satu file lagi, yaitu materi Pythagoras ini. Oke, kita unggah. Nah, maka dari itu kita punya dua file yang diunggah dalam pojok pintar dan kritis ini. Saya berikan pembatasan akses jika sudah mengikuti web meeting. Oke, kita simpan dan kembali ke kursus. Kita pindah ke kanan. Oke, sekarang kita sudah memiliki lengkap konten dari langkah kedua 3CM, yaitu critical. Di sini mengkritisi. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin menyembunyikan tampilan ini dari siswa, kita bisa klik ubah lalu sembunyikan. Maka jika kita klik sembunyikan, siswa tidak dapat melihat konten ini.
seperti itu. Jadi jika masih ingin disembunyikan atau direvisi seperti itu, kita bisa menggunakan opsi tersebut. Oke, kita sudah selesai untuk langkah kedua 3CM, yaitu kritis. Nah, untuk langkah berikutnya yaitu kreatif, silahkan simak di part 3.